Begitu masuk ke Malaysia, kayak orang keluar dari penjara gitu, ngelihat semua serba ada. Jadi otak saya waktu itu, saya harus kerja keras untuk bisa jadi orang kaya. Sukses, sukses, sukses. Karena Kuala Lumpur saat itu ya nggak kerja ya nggak makan. Kesalahan fatal saya itu dua. Satu, ngeremehin sholat. Jadi saya sholat, alhamdulillah dengan izin Allah 5 waktu tuh nggak lepas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh insya Allah nggak lepas. Cuma nggak tepat waktu dan tidak di masjid. Zuhur tuh jam 2:30, subuh tuh ya udah pasti kesiangan gitu lah. Supaya nampak agak gelap saya tutup gordennya gitu lah. Yang ngerasa paling bodoh itu adalah nggak pernah baca Quran. Nah, di situ saya tanda kutip di laundry sama Allah. Ya di Malaysia itu ya nggak bisa makan. Saya harus belah lele, itu belah dua. Yang bagian perut sampai ekor itu istri yang makan karena dia lagi nyusui. Saya mengambil bagian perut sini ke kepala. Lele itu kalau di Malaysia jatahnya 2 ekor satu porsi. Karena saya nggak punya uang, saya belinya ya cuma 1 ekor. Bilang sama ibunya, Bu, dan itu mau makan, datang dulu saya ke restoran itu, kerja dulu presentasi bisnis, kemudian jual produk, dapat bayaran dari orang yang nerima konsultasi gitu. Jadi mereka konsultasi produk apa yang ini kan, nanti mereka bayar kan RM5, RM10. Nah, dapat uang dari customer yang konsultasi sama saya, uangnya langsung setor ke ibu yang tempat saya itu namanya Pak Ruksan sama ibu. Itu saya masih ingat di daerah Cokit. Saya biasa datang ke sana di parkiran itu, sering datang ke beliau. Jadi saya anggap orang tua saya. Ya kalau malam mau makan saya ke situ, karena yang paham saya nggak punya duit itu ya Pak Ruksan sama ibu. Kalau di sana tuh apartemen tuh nggak mewah ya, apartemen tuh ya biasa aja, rumah susun gitu aja. Namanya Trate Mewah di daerah Gombak itu, di belakang sekolah Cina Chonghua. Itu di bawah itu banyak jual nasi lemak. Di Malaysia kan jual nasi lemak. Harga nasi lemak itu cuma RM1.50. Nah, Luqmanul Hakim yang antum lihat hari ini nih, itu Luqmanul Hakim yang memilih untuk makan pergi ke Sungai Cincin naik motor kurang lebih berapa kilometer itu untuk bisa beli nasi lemak yang harganya cuma RM1. Saya bisa hemat 50 sen untuk ke rumah ibu, ada ibu orang Bawean. Itu tahu manggil saya tuh Luk gitu. Luk, gimana istrimu? Baik, Bu. Ya, ini saya lebihkan. Jadi ibu itu ngasih saya porsi nasi lemak lebih plus ada paru gitu. Karena orang ini, jadi RM1 yang saya bayar ke ibu itu bisa untuk saya makan berdua dan bisa bertahan untuk sampai makan siang. Jadi kenyangnya itu insya Allah terasa sampai siang. Jamak jumbo namanya. Terus kalau beli air, saya nggak punya uang untuk beli air. Air putih itu di Malaysia 1 gelas tuh 20 sen. Itu RM600. Maka saya nggak punya uang untuk beli itu. Caranya gimana akhirnya? Saya beli Dirijen. Antum tahu Dirijen yang saya masih ingat warnanya, warna putih Dirijennya itu. Kemudian di atas tutupnya itu karena sudah hilang, saya tutup pakai plastik dan ikat pakai karet getah. Nah, itu untuk bisa minum air putih itu saya pergi ke kampus, karena di kampus tuh ada air gratis. Jadi saya ke kampus ngambil air, penuhkan itu udah dingin, bawa pakai motor, baru balik ke rumah, baru dituang ke ada tempat air itu. Nggak punya dispenser, nggak punya air galon. Begitulah, maka sampai sekarang saya ingatkan sama anak-anak saya, alhamdulillah anak saya ada 4, jangan pernah ngeremehkan uang kecil. Kadang saya pernah lihat orang-orang tuh ngeliat ada duit receh disapu-sapu aja, sudah miskin sombong, maunya duit 100.000 aja, maunya duit 50.000 aja, padahal uang receh itu juga ujian dari Allah. Saya sampai sekarang masih ngumpulin duit receh, karena dulu mau makan tuh ngumpulin duit receh, cari di bawah kulkas, cari di bawah kolong, dapat uang sekian puluh sen, hitung cukup RM1, saya pergi ke Sungai Cincin. Jadi ganti susu anak dengan teh manis itu sudah. Nggak punya uang untuk beli popok, sudah. Nangis di tengah jalan karena ada guru, saya ngajar ngaji gitu kan. Ini ceritanya random aja lah. Saya kalau cerita-cerita urut-urut nanti maksud saya jadi nangis nanti. Karena episode itu episode yang penting dan nggak ada yang sia-sia. Saya nggak pernah menyesali itu. Saya sadar betul bahwasanya berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Saya ngajar ngaji di rumah orang kaya. Waktu itu istri saya sudah SMS. Handphone saya tuh handphone Cina yang diikat pakai getah, baterainya sudah ngelembung karena sudah rusak gitu ya. Mereknya itu Iona. Saya masih ingat warnanya kuning emas gitu, diikat pakai getah. Modelnya kayak BlackBerry-an lah. Ya, susu anak habis. Itu same day ya. Itu saya balas lah. Ya udah saya bilang, ganti dengan teh manis. Harga susu tuh cuma RM9. Di Malaysia tuh dapat subsidi. Nah, sedangkan popok anak itu kurang lebih RM30. Jadi 3 tambah 10 tuh RM40 lah kebutuhan hari itu. Nah, insya Allah kalau sesuai rencana hari itu saya dapat uang. Jatah saya ngajar ngaji. Rumah orang kaya, pakai klaster. Mobilnya tuh BMW, Mercedes-Benz, Proton Perdana. Rumah orang kaya.
bisnisnya salah satunya punya pom bensin. Jadi bagi saya kaya lah kan. Begitu saya selesai ngajar ngaji anaknya, saya tunggu gitu, karena hari itu saya harus dapat uang 140. Jadi uang saya pergi itu udah tinggal 5 ringgit. Nah 5 ringgit tadi karena saya berpikir tadi hari ini dapat uang 140 ringgit. Ya udahlah, saya isi bensin aja dulu, perut gak usah diisi. Ngajarnya jam 8 pagi. Ngajar dulu sampai jam 9-an, selesai ngajar tuh dengan santainya kakak ini, dan saya doakan beliau dimuliakan Allah, dijaga Allah, karena kakak ini justru menjadi sebab saya belajar ilmu tauhid, belajar pembelajar, dan saya nggak pernah menyesali itu. Kalaupun saya ketemu beliau, saya lupa alamat detailnya, tapi walaupun Allah takdirkan saya ketemu beliau, saya mau kasih hadiah, karena beliau ngajarin saya gitu. Jadi waktu itu beliau bilang gini, "Ala Lukman, akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya," maksudnya minggu depan ya gitu. Duit 5 ringgit udah diisi bensin, istri udah SMS, susu anak habis, popok habis gitu kan. Saya ya nunduk, baik Datin, saya bilang. Datin kan, misalnya ada datuk ada Datin. Baik Datin, baik Puan, tak apa, saya bilang, tak ada masalah. Saya balik dulu Puan, balik. Nah pas balik itulah saya pakai helm, saya pakai jaket, saya masukkan perlengkapan. Ada tas saya tuh di jok motor bawah itu, yang tasnya tuh bagian atasnya tuh sobek gitu, karena saking beratnya. Karena di situ ada laptop saya yang besar, ada barang-barang jualan dagangan saya, produk-produk kesehatan, ada pasta gigi, ada pembalut wanita. Jadi saya dulu jualan produk-produk kesehatan, pembalut, odol pasta gigi gitu ya. Dan itu ya saya presentasinya depan-depan TKI, depan-depan TKW. Jadi mereka kadang-kadang ngusilin. Otak saya cuma satu aja, saya cari duit halal, nggak nipu, nggak bohong. Dapat uang, margin dari satu produk itu bisa dapat RM1, bisa dapat RM1.50. Itulah untuk saya makan sehari-hari. Karena udah nggak dapat uang dari situ, dari guru ngaji, di situ saya ingat betul pas saya pasang helm, sudah mulai berlinang air mata, saya bersumpah saat itu. Saya bilang, ya Allah, jadikan hari ini hari terakhir saya berharap kepada manusia. Saya salah ya Allah. Jadi saya pulang tuh naik motor tuh udah kayak orang apa, basah aja air mata tuh, udah nggak tahu mau kemana. Karena kan mau pulang nggak tahu, nggak ada bawa duit ya kan, susu anak juga ini. Akhirnya jalan saya dari daerah Ampang, naik motor, saya jalan kosong, hampa, perut lapar, duit habis ya kan. Begitu udah sampai, Allah kasih ilham, nah kamu ke masjid aja. Bayangin ya, dari jam 8, jam 9, jam 10 tuh muter-muter nggak jelas, sampai akhirnya saya putuskan untuk ke masjid. Ada nama masjidnya tuh di daerah Cokit, di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Ada masjid namanya Masjid Kampung Baru. Saya putuskan sholat zuhur di situ. Di situ perang batin lah, ada kesal, ada marah, ada apa. Tapi saya waktu itu banting ke dosa-dosa, banting ke aib-aib saya, banting ke ini. Di situ saya mulai peluk tas saya. Singkat cerita, sholat zuhur di Malaysia itu jam 1:15. Jadi saya nunggu panjang, iktikaf sambil lapar gitu ya. Saya noleh kiri kanan, ada nggak yang ngasih makan? Nggak ada. Tidur, tapi tidur ayam gitu kata orang ya, sambil peluk-peluk tas itu, sambil doanya tuh udah doa orang yang, ya Allah tolong beli dagangan saya gitu. Qomat, sholat ya kan, selesai sholat saya doa itu lagi, saya peluk tas, tolong belilah dagangan saya. Nggak muluk-muluk, saya minta ya Allah 40 ringgit aja, 10 ringgit untuk beli susu anak, 30 ringgit untuk beli popok. Ya amanal aminin, aminna mimma nakhaf, wahai yang memberikan keamanan, amankanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin, salimna mimma nakhaf, selamatkanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin, najjina mimma nakhaf, tolong selamatkan kami, lepaskan kami dari apa yang kami takut. Nah saya waktu itu masih paham bahasa Arab lah ya, alhamdulillah, walaupun nggak baca Quran berapa tahun itu masih paham sedikit-sedikit. Nah wirid itu saya jadikan bacaan juga gitu. Ya Allah, saya bilang, sini mau balik bawa pulang uang. Nggak lama setelah saya nangis kan, netesin air mata, minta dibeli sama Allah, tolong belilah dagangan saya Allah, tolong beli. Handphone saya bunyi kering gitu. Wah, ini orang tua angkat saya, anak beliau tuh adik kelas saya di Gontor, si Arif itu. Abah ini orang Garut, punya bisnis cukur rambut di Malaysia, dan sampai sekarang masih ada cukur rambut. Jadi beliau bilang, Lukman lagi di mana? Lagi di Masjid Kampung Baru. Lukman ada bawa toothpaste, odol pasta gigi nggak? Ada Pak, ada. Saya bilang ada. Abah perlu berapa? Beliau bilang, Abah perlu 2. Oh itu saya nangis langsung, basah. Nangis, tahu kenapa? Karena harga pasta gigi itu 20 ringgit kontan. Saat memutus harapan kepada makhluk, Allah langsung datang.
Ketika dipuji-puji, antum bangga. Banyak yang nge-like, antum semangat bikin konten. Ketika banyak yang jempolnya ke bawah, antum berhenti bikin konten. Berarti bukan untuk Allah, untuk manusia berarti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya li like manusia gitu loh. Li like Facebook, li like follower. Sambil ngelap air mata, saya langsung bergegas bawa pasta giginya, datang ke Abah. Nah, jarak dari Masjid Kampung Baru ke tempat Abah itu paling 2 menit lah naik motor. Datang sampai langsung serahkan pasta giginya, Abah langsung kasih uang. Saya masih ingat sampai sekarang, 40 ringgit itu merah. Begitu duduk, kan antum udah bayangin belum makan dari pagi. Zuhur di Malaysia itu jam 2, jam 1 lewat, jam setengah 2, setengah 3 gitulah. Abah belikan saya burger. Ya 2 ringgit 50 sen. Makanan murah kalau di Malaysia itu. Nah, begitu Abah kasih saya burger, saya mau makan, saya letak lagi. Saya mau makan lagi, saya letakkan lagi. Pas saya mau makan, saya letakkan ke dalam tas, Abah keluar. Kenapa enggak dimakan? Makan dulu. Saya tuh makan burger tuh sambil nangis. Minta maaf. Saya bilang apa? Bunda, saya bilang, Kak Iya, maafkan ayah ya. Ayah harus makan ini. Lapar betul. Dari pagi belum makan. Terpaksa. Saya tadi tuh mau bawa balik tuh supaya bisa bagi 2 sama istri. Tapi Abah nyuruh saya makan dan saya makan lahap. Selesai saya salam tangan Abah, cium tangan, pulang, lalu ke rumah. Beli popok, beli susu, habislah duit itu. 9 ringgit 70 sen harga susunya, masih ada sisa 30 sen. 30 ringgit itu harga popoknya. Dan saya pulang tuh dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Nah, di Malaysia tuh orang pakai mobil laju-laju, kenceng. Nah, sambil saya naik motor itu bawa tas yang udah terlanjur masuk air di dalam tas itu, baju saya basah, jaket saya basah, air mata saya juga basah. Jadi kombinasi antara air hujan dengan air mata. Terus beberapa kali mobil yang melewat di samping saya tuh nyiprat, gitu. Basah kan, kotor. Di situ saya pasang niat lagi. Allah, saya bilang, seandainya suatu saat nanti Engkau angkat saya ke permukaan, Engkau munculkan saya nanti suatu saat, ya Allah, saya nggak akan nyiprat orang. Saya nggak akan pakai mobil kenceng-kenceng untuk ini. Saya tahu rasanya kena ciprat mobil tuh nggak enak gitu. Jangan pernah menyesali episode susah. Karena itu cara Allah untuk mengajarkan kita supaya hati kita hidup. Dicaci maki udah kenyang. Jangan pernah menyesali episode susah. Karena itu cara Allah untuk mengajarkan kita supaya hati kita hidup. Dicaci maki udah kenyang. Dipuji-puji juga kenyang.